Hai Feby, apa kabar? Wahyu, alhamdulillah baik. Masih takut sama nasi? Masih. Tapi di depannya ada nasi kok. Sekarang berani katanya dulu. Iya. Bener-bener ngelihat nasi aja takut, menghindar, kayak belatung. Kalau sekarang mungkin aku lebih menyesuaikan lingkungan kan, karena sekarang kan teman-teman emang normalnya emang makan nasi kan. Kalau aku, ya aku aneh karena aku nggak bisa. Udah pernah coba? Dulu pernah, waktu kelas SD kalau nggak salah, ngunyah, tapi tenggorokanku nggak bisa kebuka. Bagaimana dengan bentuk nasi-nasian yang lain, diolah dalam bentuk lain? Lontong, ketupat? Lontong, ketupat, lemper, Lemper. itu aku nggak pernah. Jadi kalau lebaran pun aku nggak pernah nyobain namanya opor. Jadi kamu belum pernah makan? Ketupat, opor gitu segala macam. Enggak. Kasian ya aku ya. Ada keinginan untuk bisa sembuh dan akhirnya bisa makan nasi lagi? Ada sih, karena aku kan ngerasanya kalau aku bisa jadi ngerepotin orang gitu. Bagus ya, Nggak enak berarti ya, gitu. kepingin sembuh. Itu sebenarnya tujuan saya, Feby, untuk mengajak Feby ke psikiater ahlinya untuk mengobati fobia Feby terhadap nasi. Dihabisin dulu, saya juga mau pesan makan, nanti habis itu kita ke dokter ya. Mas, Feby merupakan satu dari sekitar 16 juta orang di dunia yang mengalami fobia. Apa yang dialami Feby dengan fobia terhadap nasi merupakan kategori fobia simple atau spesifik fobia, yaitu ketakutan yang berlebih terhadap benda mati. Di dunia medis, dikenal ada sekitar 1000 jenis fobia, walaupun yang diakui secara klinis hanya sekitar 40% atau 400 jenis fobia. Saya akan mengajak Feby, sudah selesai makan Feby, ke seorang psikiater untuk menyembuhkan fobia Feby terhadap nasi. Yuk. Dokter Danadi, apa kabar? Halo, apa kabar? Dok. Yuk, Mas Wahyu. Saya bawa Feby. teman saya, Feby, Iya. yang fobia Oh ya? dengan Nasi. Fobia nasi. Tidak mau menyentuh. Berusaha menghindar? Berusaha menghindar. Sebisa mungkin saya tidak akan dekat-dekat Oke. Itu berlangsung sampai hari ini. sampai detik ini. Ada perbedaan antara waktu kecil, remaja, sampai hari ini? Perbedaan sih ada. Kalau dulu waktu kecil aku emang lebih ketakutannya lebih cenderung aktif ya, maksudnya kayak aku nggak mau deket, aku nggak mau megang. Menghindarnya lebih keras ya. lebih keras. Lebih keras ya. Nah itu dia, Dua-duanya. dok, saya mau tanya, kenapa harus tadi dokter tanya apa perbedaan ketika saat kecil dan sekarang? Di dalam buku psikiatri, gangguan mental itu penyebabnya ada 3. Satu yang kaitannya genetik biologik. Kemudian gangguan itu muncul karena pola asuh orang tua. Oke. Atau kemudian bisa muncul gangguan itu karena trauma di saat ini. Jadi dokter akan bertanya mulainya kapan, agar supaya saya bisa melihat kira-kira di mana munculnya dan Triggernya di mana? Triggernya di mana? Permulaannya di mana? Nah, kalau tadi Feby seperti ini, faktor genetik, faktor biologinya lebih kuat. Kalau ada kecenderungan karena genetika, bisa disembuhkan tidak? Pertanyaannya. Tiga-tiganya bisa disembuhkan. Oh, tiga-tiganya bisa disembuhkan? Tiga-tiganya disembuhkan. Jadi, fobia itu termasuk kelompok besar gangguan cemas. Ya. Jadi, pasti kita berikan obat anti cemas. Oke. Dan seringkali juga fobia itu berdekatan dengan depresi. Biasanya kita dua-duanya. Ya kasih anti cemas, anti depresi. Oke, jadi bisa sembuh ya, Feby? Bisa, ya? bisa. Kalau saya, ini gantian, Feb. Kalau saya nggak tahu. Apakah saya fobia, takut, atau hanya tidak suka, tidak senang dengan kucing. Takutnya masih bisa diredam. Megang saya masih berani. Menghindar, Kalau ada kucing cenderung menghindar. Ini mungkin karena kucingnya teman, jadi sudah tahu. kalau fobia Pelan-pelan. beneran, nyentuh pasti tidak berani. Oh, jadi bukan fobia ya? Saya tidak berani mengatakan fobia, Oke. lebih ke arah kecemasan saja. Jadi kalau fobia itu benar-benar ingin menghindar, nggak berani menyentuh. Terima kasih Dokter Nadi Ya. sudah Terima hadir kasih, di Dok. Fit Siap Connect. Pahit ya? Amin, Iya, insya Allah. Pak. Thank you, Dok. Dalam dunia medis, fobia masuk dalam kategori anxiety atau kecemasan yang ketika terpicu akan menimbulkan reaksi-reaksi terhadap organ tubuh. Seperti pusing, keringat dingin, jantung berdebar, kemudian mual, muntah, bahkan bisa menyebabkan pingsan atau hilang kesadaran. Seperti yang disebutkan di awal tadi, fobia itu banyak sekali jenisnya. Ada sekitar 400 jenis fobia yang diakui di dunia psikologi dan kedokteran. Tapi saya cuma mau jabarkan 5 jenis saja yang paling banyak dialami. Yang pertama,
Klaustrofobia atau takut berlebihan pada ruang kecil dan sempit, seperti lemari, lift, dan ruang terbatas lainnya. Saat merasa terjebak, orang dengan fobia ini akan mengalami kecemasan yang ekstrim, mirip dengan serangan panik. Selanjutnya, ada juga glossofobia atau takut berlebihan untuk berbicara di depan umum. Fobia ini termasuk dalam gangguan kecemasan sosial. Orang dengan ketakutan ini bisa menjadi sangat gugup ketika berdiri di depan orang banyak sehingga tidak dapat berbicara sama sekali. Tirafanofobia atau ketakutan pada jarum suntik. 20-30% orang dewasa mengalami fobia ini. Anda jangan-jangan salah satunya. Pengidapnya sebisa mungkin akan menghindari perawatan medis, tapi jika orang-orang dengan ketakutan ini terpaksa harus melakukan suntikan, biasanya akan terjadi peningkatan denyut jantung, bahkan pingsan. Berikutnya adalah aerofobia, fobia terhadap terbang atau takut terbang. Misalnya takut berlebihan saat naik pesawat. Setidaknya ada 10-40% orang dewasa di Amerika Serikat yang memiliki fobia ini. Next adalah misofobia. Penderita misofobia adalah mereka yang sangat takut berlebihan kepada kuman dan kotoran. Mereka akan sangat ekstrim dalam pembersihan dan mencuci tangan secara kompulsif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengalami fobia. Biasanya adalah penyebab masa lalu, trauma masa lalu, atau juga terkait dengan perkembangan otak. Solusinya juga banyak atau beragam. Paling tidak ada satu hal yang bisa dimanfaatkan, yaitu dengan hipnoterapi. Menceritakan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, dan mencari tahu apa sebenarnya akar permasalahannya. Sekarang saya sudah bersama dengan Evi Megawati yang punya fobia ondel-ondel dan berhasil sembuh setelah menjalani hipnoterapi. Mbak Evi, apa kabar? Baik sekali. Beneran? Beneran Takut sama dong. ondel-ondel? Bener-bener takut tadinya. Sampai saya merasa cemas. Cemas, sesak nafas, secara fisik sampai muntah-muntah. Sampai muntah-muntah? Iya, betul sekali. Berapa tahun, berapa lama itu terjadi? Saya rasa di seumur hidup saya Sekarang sudah sembuh sudah sembuh sama sekali, nggak takut lagi. dengan bantuan hipnoterapi. Iya, betul. Caranya seperti apa waktu itu? Seorang hipnoterapis itu nggak langsung tek tidur, enggak. Kita ditanya dulu cemasnya tuh kayak gimana, ke fisik kita gimana, takutnya tuh sama suaranya kah, atau sama wujudnya kah, seperti apa. Jadi apa yang kemudian terdeteksi akhirnya bisa sembuh dengan hipnoterapi? Oh, setelah saya dibawa masuk ke alam bawah sadar saya ke masa kecil saya. Beliau membawa saya ke masa kecil saya. Ternyata pertama kali saya takut itu bukan sama ondel-ondel, tapi sama badut Ancol. Tadinya tuh saya lupa pengalaman itu, tapi di dalam proses hipnoterapi saya malah jadi ingat. Saya pakai baju apa, saya sama siapa saja di sana, itu pagi, siang atau sore, itu saya ingat. Pada akhirnya ternyata awal mula trigger saya takut ondel-ondel itu adalah saya dipaksa foto sama badut. Waktu itu badut Ancol. Jadi badut, kemudian kapan ondel-ondel itu membuat seorang Evi Megawati takut? Seiring berjalannya waktu, ketakutan itu semakin berkembang. Saya nggak cuma takut sama badut, saya takut sama semua yang bertopeng dan bergerak. Oh, oke. Begitu. Lama-lama semakin berkembang. Spesifik ke ondel-ondel? Spesifik ke ondel-ondel. Jadi setelah hampir seumur hidup, kemudian baru sembuh dalam tahunan yang lalu. Baru setahunan yang lalu. Tapi sekarang benar-benar sudah tidak enggak takut dengan ondel-ondel. Iya, betul. Bahkan dalam bentuk takut. bahkan dalam bentuk wujud kecil seperti ini tidak takut ya? Sudah tidak takut, sudah bisa pegang. Terima kasih Evi Megawati. Terima Sudah bergabung kasih, di 15 Minutes Metro TV. sama-sama. Hipnoterapi adalah proses terapi yang menggunakan pendekatan hipnosis yang menggunakan rangsangan alam bawah sadar seseorang sehingga mudah diarahkan. Jadi terapi ini bisa menyebabkan atau menimbulkan reaksi yang baik ketika orang ingin menghilangkan fobianya secara jangka panjang. Saya akan tanyakan langsung kepada Adi Gunawan, seorang hipnoterapis. Pak Adi Gunawan sudah bergabung bersama saya. Pak Adi, apa kabar? Kabar baik sekali, Wahyu. Gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Pak Adi, apa yang dilakukan ketika menjalani hipnoterapi? Ada dua pendekatan dalam hipnoterapi. Yang pertama adalah tanpa memproses akar masalah. Ini klien hanya diberi sugesti-sugesti, tapi ini biasanya makan waktu lama ya, bisa 10-12 sesi lah. Ada satu pendekatan lagi di mana kita memproses akar masalah. Itu biasanya sekitar, kalau fobia satu sesi pasti clear.
Cuma memang agak lama. Jadi memang butuh proses semuanya ya. Ada yang lebih instan lagi tidak Pak Adi? Sebenarnya ada, di mana kita bisa tanpa menggunakan sugesti ya. Saya rekomendasi satu teknik namanya the heart technique. Saya sudah ada teman di sebelah saya, Feby, yang fobia dengan nasi, Pak Adi. Bisa tidak kira-kira mungkin disembuhkan supaya tidak takut lagi, bisa berani sekarang makan nasi karena sudah 20-an tahun tidak pernah makan nasi sama sekali. Apabila kita bisa menghilangkan emosi yang lekat pada nasi yang Feby rasakan, maka selanjutnya nasi adalah sesuatu yang netral bagi Feby. Oke, jadi dihilangkan emosinya ya. Oke, kita coba langsung Pak Adi ya. Siap. Baik. Oke, silakan Feby minum dulu air putih 1 gelas ya. Sekarang gini, nasinya ada nggak sekarang? Nah, kalau Feby lihat nasinya gini, perasaannya bagaimana? Deg-degan. Deg-degan, oke, sudah cukup. Nasinya taruh dulu. Yang Feby rasakan apa? Deg-degan, ada perasaan apa lagi? Ini lebih kayak jijik gitu sih Pak. Kalau saya minta Feby masukkan nasi ke mulut, mau nggak sekarang? Enggak. Nggak mau. Kita akan hilangkan emosinya, sehingga dia 0, setelah ini Feby bisa dengan nasi sudah oke, begitu ya? Kita pura-pura aja ya, pura-puranya saja Feby sudah bisa makan nasi, pura-pura ya. Feby tutup mata, di depan ada nasi sama lauknya, dan coba pura-puranya saja Feby membayangkan, merasakan sudah bisa makan nasi dengan enak. Pura-pura saja, bisa kan kalau pura-pura kan? Bisa. Rasakan pura-puranya semakin nyaman, 1 semakin kuat perasaan nyamannya, 2, 3 semakin kuat, nyaman, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sangat nyaman, sekarang buka mata. Oke, rasakan beda kan? Sekarang gimana? Kalau ingat nasi lagi, coba Feby lihat nasi itu, perasaannya bagaimana sekarang? Sudah beda kan? Sudah turun banyak, benar? Iya. Berikutnya Feby, ya Feby saya minta lakukan ini. Tangan Feby begini, yang kiri begini. Yang kanan di atasnya. Digenggam, kemudian begini. Oke, kemudian pergelangan kaki kanan itu diletakkan di atas kaki kiri. Oke, sekarang napas, tarik napas lewat hidung. Hembuskan lewat mulut. Keluarkan semua perasaan jijik, geli, perasaan sisa nggak nyaman ini terhadap nasi. Keluarkan lewat napas. Lagi, napas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, sangat bagus. Nah, sekarang coba ambil nasinya yang tadi ini. Sekarang coba Feby lihat gimana perasaannya. Enggak ini sih, kalau biasanya aku kalau iniin pasti akan ngindar gini. Nah, kalau itu sekarang Feby ambil dan masukkan mulut gimana sekarang? Saya hanya mau cek perasaannya. Tanpa harus menelan. Saya hanya ingin tahu. Ini hanya pembiasaan, karena kan sekian tahun tidak pernah makan nasi, benar nggak? Jadi ini hanya pembiasaan. Jadi nanti lidah itu akan dibiasakan untuk makan nasi. Oke? Ya. Yang penting emosinya kan sudah hilang, benar nggak? Iya. Nah, itu yang penting. Nah, berarti sekarang ini kan, tadinya kan sebelum saya terapi, nggak mungkin itu Feby mau masukkan nasinya ke mulut, benar kan? Iya, nggak sama sekali ada kepikiran. Nah, ini berarti sudah beres, tinggal nanti Feby biasakan saja untuk ini, untuk makan nasi. Dibiasakan saja, karena ini hanya masalah tekstur saja. Oke? Oke, Pak. Oke, sip lah kalau kayak gitu. Terima kasih banyak. Alright? Well, itu cerita Feby yang ternyata memang tidak instan, tidak hanya dalam hitungan menit. Program ini durasinya hanya 15 menit, tetapi proses yang tadi Anda saksikan sudah kita kemas, kita edit sedemikian rupa, tetapi hanya dalam waktu kurang dari setengah hari. Feby dari yang sebelumnya terakhir mengkonsumsi nasi di usia atau kelas 2 SD, sekarang 20-an tahun kemudian akhirnya berani mencoba lagi mengkonsumsi nasi. Butuh proses, tetapi Anda yang mengalami fobia, jangan khawatir, penyakit itu ternyata masih bisa disembuhkan. Saya Wahyu Wibowo, kita berjumpa lagi di 15 Minutes berikutnya. Metro TV, knowledge to elevate.